warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan keimanan Islam. Dan sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jemaah rahimakumullah, sahabat online semua, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato mengenai suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan bulan yang penuh kebaikan ini, bulan Rabiul Awal, dengan mencontoh sifat baiknya Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui juga para sahabat bahwa pada diri Rasulullah itu banyak sekali suri tauladan yang bisa kita ambil. Sebagaimana firman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, sahabat semua, di dalam diri Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali suri tauladan. Ada 4 sifat yang tidak tertinggal dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu syidik, yang kedua yaitu amanah, yang ketiga yaitu tablik, dan yang keempat fatonah. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu merupakan khatamun nabiyyi, berarti nabi penutup. Nah, setelah nabi, siapa lagi yang bisa menyebarkan dakwah dan memperbaiki karakter umat muslim? Nah, maka dari itu ada 4 sifat nih yang bisa kita contoh atau dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang pertama ada syirik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, dan yang keempat ada fatonah. Nah, apa saja artinya dan bagaimana kita menerapkan suri tauladan tersebut? Nah, yang pertama yaitu syirik, yang berarti jujur. Nah, jadi kita harus dimanapun kita harus bersifat jujur, tidak ada kebohongan di dalam lisan kita. Nah, ini suri tauladan ini pun tidak hanya kita terapkan pada diri kita sendiri, tetapi juga pada generasi pada saat ini dan generasi-generasi selanjutnya. Yang pertama tadi bersifat jujur, ya, syidik, tidak ada kebohongan di dalam lisan kita. Yang kedua yaitu amanah. Amanah ini yang berarti dapat dipercaya. Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan jabatan, tugas, itu kita dapat dipercaya, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga yaitu tablik, yang berarti menyampaikan. Nah, di sini menyampaikan kita berarti ketika kita diberikan amanah, kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan tepat pada waktunya, kita sampaikan sejujur-jujurnya, seutuhnya, tidak kita kurangi sedikit pun. Dan di sifat tablik ini juga bisa bersifat bahwa kita sebagai umat, kita menerapkan suri tauladan dari Rasulullah SAW untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Kita sampaikan segala sesuatu kebaikan itu walaupun dalam satu ayat. Dan yang terakhir ada sifat fatonah, yang berarti cerdas dan juga pandai. Kita sebagai umat muslim tentunya harus cerdas dan juga pandai, di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita adanya kemauan untuk selalu belajar dan mencoba hal baru. Ini merupakan salah satu tekad kita dalam mewujudkan sifat fatonah ini, yaitu cerdas. Sebagai umat muslim kita harus cerdas dalam menghadapi segala masalah, cerdas dalam menghadapi era milenial, dan cerdas di dalam hal apapun. Nah, itulah tadi merupakan suatu suri tauladan bagi
kita semua yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir khatamun nabiyyin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.